أستاذ طريفين، أنت موجود؟ موجود أستاذ. أين وصلنا يا أستاذ؟ وصلنا في محاضرة الرابعة الآن. هل في المحاضرة الرابعة الرابعة؟ انتهينا. نعم، انتهينا 3 محاضرات. طيب. هل اليوم نكتفي بتلخيص أو نفتح كذلك آه التفريق؟ نفتح شوية في المحاضرة الرابعة. هناك بعض بعض اسمه الفات أو بعض المهمات التي لم تكتب في تلخيص. طيب انتظر، أنا آه سأفتح أما في الملف. المحاضرة الخامسة بحمد الله اكتمل. لكن الآن حاليا نفتح تلخيص فقط أستاذ. نكتفي بتلخيص. نعم. كالبداية نعتمد على تلخيص أولا في المحاضرة الرابعة. طيب. بعدين لو بعدين سأعطي إشارة إن شاء الله. أو لكن تدرسني في أي صفحة نعم، أفتح حتى أجهز. إن شاء الله بعدين. طيب. تفضل أستاذ ببدء الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا التأويل. Baik, pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah fikih. Insya Allah kita ya sudah sampai di Al-Muhadarah Ar-Rabi'ah. Ya, kemarin kita sudah menghabiskan 3 muhadarah. Sekarang malam ini, insya Allah kita usahakan akan mengambil 2 muhadarah ya. Muhadarah Rabi'ah dan muhadarah Khamisah insya Allah. Muhadarah Rabi'ah ini pendek. Kalau muhadarah Khamisah agak panjang. Tadibal, Jahis, Talkhis. الحمد لله. Baik, أهلا. قد يظهر في شاشة. jazakallah khair. Fawaidu fawaidu wa talkhisul muhadarah ar-rabi'ah madatul fiqh bab tayamum. Oke, sekarang kita masuk ke bab at-tayamum. Seperti biasa ya, kita masuk ke pengertian dulu. At-tayamum fil lughah, secara bahasa tayamum itu adalah al-qasdu. Qasdu bermaksud atau menuju ya, secara bahasa. Kemudian selanjutnya Iqbal, secara istilah wastilahan huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala biqasdi sa'id at-thayyib bimashil wajhi wal kaffain. Secara istilah ulama ahlul fikih ketika mengartikan tayamum yaitu apa? At-ta'abbud lillahi ta'ala, yaitu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biqasdi sa'id at-thayyib, dengan menuju ke as-sa'id, itu turab ya, bahasa Indonesianya debu. At-thayyib yang suci. Limashil wajhi wal kaffain, untuk mengusap muka dan juga pergelangan tangan, tangan sampai pergelangan tangan, wal kaffain. Jadi ini pengertian tayamum secara bahasa dan istilah. Kemudian at-ta'abbud lillahi ta'ala biqasdi sa'id at-thayyib al-gubar turabul har. Ya, maksud dari as-sa'id at-thayyib itu apa? Yaitu al-gubar, debu, turabul har, yang terdapat pada turabul har. Turabul har itu tanah ladang. Jadi
Nggak cukup cuman debu doang. Debu itu harus menempel di mana? Di tanah. Debu hasil dari tanah. Ya. Bukan hasil dari permukaan dinding atau yang lainnya. Ya, jadi dia harus tanah dan tanah berdebu. Nah, itu yang bisa dijadikan tayamum. Kemudian kama qala Asy-Syafi'i inna sa'ida at-tayyiba huwa turabul harthi. Bahwasanya as-sa'id at-tayyib debu yang suci adalah turabul harthi, tanah ladang, ya. Bimashil wajhaini wal kafain, dengan mengusap muka dan juga pergelangan tangan sampai pergelangan tangan. Sebagaimana juga ini perkataan Ibnu Abbas. Jadi perkataan turabul harth itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ketika nanti ada di ujian misalnya turabul harth itu perkataan siapa? Al-ijabah wa auhiya qalahu al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian fatayamum. Tayamum adalah sifatul ibadatin yatatahharu biha al-insanu badi dan littoharah bil ma. Jadi tayamum itu uh, sifat sebuah ibadah, sifat suatu ibadah yatatahharu biha al-insan, yang mana kita manusia mensucikan diri dengan cara bertayamum. Badilan sebagai ganti litoharah bilma, sebagai ganti bersuci dari air. Syurutu sihati tayamum sittah. Sekarang kita masuk syarat-syarat sahnya tayamum. Ya, apa sih eh, yang apa sih yang menjadikan kita sah bertayamum? Maka di sini ada 6. Pertama, awal hadhihi syurut an-niyah. Ya. Seperti ibadah-ibadah lainnya, maka niat itu termasuk apa? Tidak pernah luput dari ibadah. An yusbaqa amaluhu hada bi niyatin wa hakada fi kulli ibadat la budda an tusbaq. Jadi setiap niat itu harus ada pada setiap ibadah. Kemudian kata dekal Islam, syarat syarat kedua yaitu Islam. Syarat sah dia melakukan tayamum yang kedua yaitu dia beragama Islam. Fala sihata li ayyi ibadatin illa bil Islam. Semua ibadah itu tidak sah kecuali dilakukan oleh orang Islam. Kadzalika al-aqlu. Kemudian orang yang memiliki akal, yang akalnya masih berfungsi, tidak gila atau tidak uh, sedang dalam keadaan mabuk atau hilang akal seperti pingsan dan lain sebagainya, tidur. Fal aqlu huwa manatut taklif. Sedangkan akal adalah titik pusat pemberian atau pembebanan hukum. Ya. Kemudian selanjutnya sudah Iqbal. Ya, ini. Jadi syarat sah. Kemudian selanjutnya at-tamyiz. Min syurut sihhati tayammum at-tamyiz, yaitu seseorang anak yang dia belum balik tetapi dia sudah bisa membedakan yufariqu bainal adah wal ibadah. Bisa membedakan mana kebiasaan dan mana bentuk ibadah. Aidan min syuruti sihhati tayammum in idamul ma au ta'addud isti'malihi. Nah, ini penting juga yaitu ketika kapan kita sah bertayamum yaitu ketika in idamul ma, tidak ada air atau ada air tetapi ta'addud isti'maluhu, tetapi ada halangan untuk memakainya seperti sakit misalnya, maka dia sah untuk bertayamum. Li'anna tayammum badilun lithaharah. Karena tayamum adalah sebagai ganti untuk bersuci. Ini syarat yang berapa ini? Syarat yang kelima ya. Kemudian syarat yang keenam terakhir Oh, karpetnya pasang. eh syatul akhir an yakuna bisaidin qahirin lahu gubar. Yaitu syarat terakhir adalah harus dengan
debu yang suci, yang memiliki debu ya, tanah yang suci, ya, tanah yang suci. So'id itu tanah ya, so'idun muradifnya turabun, tanah. Lahu gubar, yang memiliki debu. Ai biturabil harti biturabil ard, yaitu tanah ladang atau tanah yang kita lihat yang kita injak di perjalanan itu tanah tanah bumi, ya, tanah yang dari bumi. Wa ayyakuna hadza sa'id tahirun laisa min madatin, laisa min madah najasah. Bukan, jadi murni tanah ini suci, bukan hasil dari sesuatu yang najis. Ya. La ya'ti masalan ala rawth ma la yu'kal lahmuhu. Sehingga tidak boleh menggunakan tanah hasil leburan kotoran, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi di sini ma la yu'kal lahmuhu mengisyaratkan bahwasanya hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Dan hewan yang dimakan dagingnya berarti kotorannya suci, seperti itu, seperti ayam, burung dan sebagainya. Kemudian wa an yakuna lahu gubar yu'allaqu bil yad. Dan tanah itu harus memiliki apa namanya? Debu yang menempel di tangan. Nah, syaratnya harus ada debu, benar-benar ada debu, dan ketika tangan kita meletakkan di atas debu, di atas tanah itu, dan kita angkat tangan kita, terdapat debu di tangan kita. Nah, itu syarat tayamum. Syarat sah tayamum ada 6. Ya, ketika ditanya nanti ma ma surutu syihatit tayamum atau kam syurutan fi sihhatit tayamum, jawabannya ada 6. Nanti disebutkan. Kemudian misal di sini tidak ditafrik ya, di talkhis nggak ada sebagai faidah. Idza lam yakun lil ard gubarun ka'an yakuna mathalan fi hajarah huwa muqayyad fiha kuluha siramik mathalan au birrukham. Jadi ketika kita tidak menemukan tanah yang ada debunya, atau ketika kita misalnya berpergian dan tidak menemukan tempat untuk kita bertayamum dan tidak ada air di situ, maka apa solusinya? Maka di sini kita masuk dalam keadaan faqidut tahuraini. Dalam tafsir disebutkan di sini faqidu at-tahuraini, yaitu orang yang kehilangan 2 alat suci. Pertama, dia tidak mempunyai air untuk berwudu, dan kedua dia tidak mempunyai debu untuk bertayamum. Debu dari tanah debu dari tanah untuk bertayamum. Dia tidak mempunyai 2 wasilah untuk bersuci. Maka apa? Dia dalam keadaan faqidu tahuraini. Dia dalam keadaan orang yang kehilangan 2 alat suci. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tetap melaksanakan sholat dalam keadaannya. Ya, walaupun dia berhadas akbar maupun hadas asghar. Gitu. Hurmatan lil waqt, ya, dalam untuk menghormati waktu. Kemudian kemudian selanjutnya terlibat furudu tayamum ya. Furudu tayamum. Hal-hal yang diwajibkan ketika kita melakukan tayamum. Ai ma hiyal furud allati yajibu an ya'tiya biha al-mutayammim. Ya, ada beberapa kewajiban yang harus kita hadirkan ketika hendak bertayamum. Pertama, awal hadhil furud an yamsaha wajhahu, yaitu pertama mengusap muka. Mashul wajh ya, mengusap muka. Kemudian yang selanjutnya istiqbal. Ya, di sini ayatnya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian summa yamsahu
zahira kaffaihi mashul yadain ila ar-rusghaini. Kemudian selanjutnya yang kedua, kewajiban ketika kita bertayamum setelah mengusap wajah yaitu mengusap tangan, tapi zahirnya aja. Nah, ini kan batin. Yang telapak tangan ini itu batin. Yang ini namanya zahir. Zahiru kafaini. Ya. Jadi ketika kita mengambil debu, mengusap muka, kemudian kita mengusap zahir kafaihi. Zahirul kaf. Sampai mana? Ila rusghain, sampai dua pergelangan, kanan dan kiri. Ya. Dalilnya dari mana? Dalilnya karena famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kalau di wudu itu ada koidnya. Taksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Koidnya apa? Sampai marafiq. Wa aidiyakum ilal marafiq. Dari ujung jari sampai dengan siku. Koidnya. Tapi kalau di sini ketika di tayamum itu disebutkan tanpa koid, tanpa pengikatan, tapi disebutkan secara umum itlak, ya mutlak. Wa aidikum sampai mana? Nah, di sini ulama usul fiqh ya di tafik dijelaskan. Ketika tangan itu penyebutannya secara mutlak tidak dikaitkan dengan sampai siku atau sampai mana, maka yang apa namanya? Tangan maksud dari tangan itu adalah sampai pergelangan tangan. Ya, maksud dari tangan itu adalah sampai pergelangan tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika hukuman bagi orang yang mencuri, apa wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Sampai mana dipotong? Sampai pergelangan tangan. Nah itu. Ya, rusghain itu pergelangan kedua, dua pergelangan tangan. Kemudian al-fardu ats-tsalis, kewajiban yang ketiga yang harus ada ketika orang bertayamum yaitu al-muwalah, berkesinambungan. An yutabi'a baina hataini al-harakataini la ya'ti mathalan wa yadribu yadahu wa yamsahu wajhahu thumma mathalan yamsi tawilan aw yatakallam kathiran thumma ya'ti wa yamsah yadayhi naqul al-ibadat la budda fiha minal muwalah. Ya, jadi ketika dia mengusap wajah, ya, ketika kita mengusap wajah, maka kita jangan sampai ngobrol dulu, sampai ada jeda panjang. Jangan sampai mengusap wajah ke mengusap pergelangan tangan, itu ada jeda yang panjang. Tapi kalau jeda yang ringan, itu nggak masalah. Tapi kalau jeda panjang, itu kita ketahui dari mana jeda panjang dan jeda ringan? Dari urf, dari adat. Kalau orang-orang bilang jeda yang kita lakukan itu panjang, berarti itu membatalkan tayamum. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nawaqidu at-tayamum. Terdapat ada tiga juga ya. Aidi mayan taqidu at-tayamum idza tayammama al-insan. Apa yang menyebabkan manusia apa yang menyebabkan orang yang bertayamum itu batal? Dia mayan yantaqid itu dalam talhis bukan pakai dal ya, pakai dot. Yantaqidu hadza tayammum. Qala salah satu asya. Ada tiga macam yang menjadikan orang yang bertayamum itu batal. Pertama, awalu hadil asya nawaqidul wudu. Yang menyebabkan orang yang bertayamum itu batal apabila dia melakukan apa-apa yang membatalkan wudu. Ya, apa-apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Jadi nawaqidul wudu selain membatalkan tayamum juga membatalkan pengusapan khufain ya. Nawaqidul wudu. Kemudian selanjutnya yang kedua, wujudul ma, adanya air. Fa idza wajadal ma'u batalat tayammumu. Apabila air telah ditemukan, maka tayamum akan telah batal. Wa hadza laysa bihadits. Nah, tadi baru digarisbawahi ya.
Perkataan ini tadi, faida wajadal ma'u batalat tayammum, itu bukan hadis, bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan siapa? Ulama. Walakinnahu kalamun sahihun. Walaupun ini bukan hadis, tetapi ini adalah perkataan yang benar. Ya. Karena ini selaras dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa antum baca di bawahnya. Kemudian aidan min nawaqidul wudu min nawaqidut tayammum zawalul mubih, yaitu hilangnya apa-apa yang dia boleh untuk bertayamum. Seperti apa? Ya, gunaka asya abahat laka at-tayamum. Terdapat sesuatu ya yang bisa menjadikan kita boleh untuk bertayamum. Seperti apa? Fukdanul ma, seperti kehilangan air. Itu kehilangan air menjadi sebab kita dibolehkan untuk bertayamum. Ya, faida wajadal ma batala tayamum. Kemudian kadzalika ubihalaka isti'malul tayamum halal udri. Dan juga selain kehilangan air, ya, kita juga boleh untuk bertayamum ketika dalam keadaan uzur. Masalan maradul insan. Ya, ketika seseorang sakit, itu boleh untuk bertayamum. Tapi ketika dia air sudah ada dan sakit sudah hilang, atau sakit tapi sakit yang ringan yang mana tidak ada masalah ketika dia menggunakan air, maka di situ dia wajib berwudu. Kalau bertayamum maka tayamumnya tidak sah. Kemudian selanjutnya, Syaiban, at-taharah ta'rifuha. Ya, kemudian kita lanjut babu babu izalatin najasa. Bab menghilangkan najis. Sebelum itu kita murojaah dulu bab taharah. Ya, taharah secara arti raful hadas bama fi ma'nahu wa zabadul khabath. Itu menghilangkan, mengangkat hadas. Ya, taharah artinya mengangkat hadas atau yang semakna dengannya, wa zabadul khabath, dan mengangkat kotoran. Maqulna inna minat taharat an tuzilal khabath wa laysa al-maqsud makna najasah. Dan di sini di tafrik sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya sebagian dari toharoh itu apa? Menghilangkan kotoran. Antuzi lal qabath. Walaysa maksud makna najasa. Tetapi maksudnya bukan untuk maksudnya bukan qabath di sini bukan makna najis ya. Tetapi kotoran kotoran biasa. Kemudian selanjutnya kita di sini mahiyan najasa. Apa itu najasa? Ya, pengertiannya ainun mustakdaratun syar'an yazulu hukmuha bizawaliha. Ini pengertian toharah. Yazulu hukmuha bizawaliha walau bi ghairi ma'in. Ainun mustakdarah itu sesuatu yang menjijikan syar'an, tapi ada qaidnya di sini ya. Menjijikan menurut siapa? Menurut syariat, syar'an. Yazulu hukmuha, yang mana hukumnya bisa hilang bizawaliha, dengan hilangnya sesuatu tersebut, ain yang menjijikan tersebut, walau bi ghairi ma'in, walau tanpa dengan air. Karena ada sesuatu yang menjijikan, ainun mustakdarah, sesuatu yang menjijikan, tetapi menurut manusia, tidak menurut secara syariat. Seperti apa? Misal ingus dan busok, ludah. Itu sesuatu yang menjijikan menurut kita, ya. Tetapi menurut syariat itu ia menjijikan tapi tidak najis. Ya, jadi yang disebutkan di sini ini kan pengertian najasah ya, ainun mustakdarah, sesuatu yang menjijikan. Najasah itu sesuatu yang menjijikan secara syariat.
Dan ludah ataupun ingus itu sesuatu yang menjijikan tapi suci. Tetap berarti tidak masuk dalam pengertian makna najasah ya. Kemudian an-najasah ya ainun. Maksud dari ain adalah syai'un mahsus, sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan oleh indera, baik dicium maupun dilihat ya, dipegang ya. Syai'un zahir, sesuatu yang nampak ya. Mustaqdarah, yastaqdiruha ashabut tiba as-salimah. Sesuatu yang nampak yang menjijikan. Menjijikan bagi siapa? Ashabut tiba as-salimah. Orang yang memiliki tabiat yang masih secara fitrah ya. Kemudian nah di bawahnya nih. Walakin hal kullu ma yastaqdiruhu ashabut tiba as-salimah yaqulu najasan. Nah, ini pertanyaan. Apakah sesuatu yang menjijikkan itu bagi orang yang memiliki tiba as-salimah, apa namanya? Tiba itu apa sih Iqbal? Tiba ini bahasa Indonesianya. Ya itu Ustaz. Apa ya? Eh intinya tuh Tabiat kan? tabiatnya Tabiat ya. tabiatnya lurus gitu. Nah, Fitrahnya. tabiat yang lurus. Bukan yang lenceng. Masih secara fitrah lah. Apakah sesuatu yang kita menganggapnya jorok itu adalah sesuatu yang najis? Jawab la. Jawabannya tidak. Bal qad yastaqdirul insan al busok matalan abil mukhot wa hadhil asya tahiratun. Sebagaimana yang tadi Anda jelaskan ya. Ludah, ingus itu sesuatu yang suci. Tetapi kita sebagai manusia jijik dengannya. Ya, gitu. Awil mani dan mani juga kan kita sesuatu yang menjijikan. Tapi apakah itu najis? Enggak, suci. Wa hadza aidan syai'un tahirun walakin al maksud bihi mastakdaro syar'an. Poinnya adalah atau titik pada pengertian najasah itu adalah secara syariat, sesuatu yang menjijikan secara syariat. Nah, ini. Kemudian wajah nasun syar'iyyun bi anna hada najisun. Dan kemudian ada nas, ada teks dari syariat atau ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis. Kemudian selanjutnya la yusra'u al-adat wala tatrib illa fil lu'abil kalbi fil ina'i wa nahwihi. Kemudian tidak la yusra'u al-adat dan kemudian tidak disyariatkan menggunakan jumlah. Misal kita ketempelan kotoran manusia di pakaian kita atau di badan kita. Itu enggak seperti kita membersihkan air liur anjing yang sampai 7 kali ya, tidak seperti itu. Wala tatrib dan juga tidak menggunakan tanah, cukup dengan air ya. Yang kita membersihkan sesuatu itu dengan jumlah dan kemudian juga dengan tanah itu hanya pada lu'abul kalbi, pada air liur anjing fil ina, pada bejana ya. La yusra'ul adat adadun muayyan fil najasat. Ya, tadi kita jelaskan. Ja'at najasatun ala thawbin au ala jidarin kaifa uziluha? Salah satu pertanyaan. Ada sesuatu yang najis yang menempel pada pakaian atau menempel ala jidar, dinding. Kaifa uziluha? Bagaimana saya menghilangkannya? Bima tuzalu bihi? Bagaimana dihilangkan najis itu pada tembok dan pada baju? Bimarroh, bimarotain, bitalat, biaktar, biakwal. Bisa dihilangkan dengan sekali atau 2 kali, 3 kali, lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali. Hasabal ihtiyat, sebutuhnya, ya, sebutuhnya. Idan la yusra'ul adat wala tatrib illa fil wa'abil kalbi fil ina'i wa nahwihi. Ya. Jadi tidak ada penggunaan jumlah dan penggunaan tanah kecuali pada di air liur anjing yang terdapat pada ina, pada bejana.
Wa idza walaqal kalbu fil ina'i huna yusra'u adadu muayyanin wa tatrib. Ya, dan ini udah jelas ini. Lanjutnya, at-tatrib, apa itu tatrib? Wa istimalu turab, yaitu istimalu turab, menggunakan menggunakan tanah. Ya. Jika nanti di ujian misalnya, ma huwa tatrib? Al ijabah wa istimalu at-turab. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tanda tanya. Thayyib, law walagal kalbu ala ghairil ina. Thayyib, kalau misalnya anjing itu menjilat pada selain bejana, yakfi izalatu atharihi faqat. Maka cukup untuk menghilangkan bekasnya aja. Lawala wal kalbu ala taubin awala wal kalbu ala jidarin hadza kulluhu laysa bi'ina. Ya. Jika anjing itu menjilati baju atau dinding, ini semua kan bukan bejana, ya bukan ina. Wal maksud fihi antuzala akaruhu faqat. Maka di sini adalah apa namanya? Syekh Nur di sini menggunakan apa? Dia tidak perlu ada hitungan, tidak perlu ada tanah. Nah, jadi ketika anjing ini menjilat, misalnya menjilat pakaian atau menjilat tembok, maka nggak perlu sampai 7 kali. Cukup dihilangkan sampai bekasnya itu hilang. Ya, seperti itu. Walaupun ini ada perbedaan antara ulama ya, tetapi di sini dalam tafrik ini itu tidak disyariatkan sampai 7 kali ataupun menggunakan tanah. Cukup dihilangkan bekas jilatan anjing di pakaian kita, di tembok rumah kita misalnya, gitu. Dan yang dianjurkan sampai 7 kali dan menggunakan tanah hanya pada ina bejana, ya. Afan ya kalau ada agak berisik ya, soalnya ini banyak santri ada acara di sini. Tep. Waalaikumsalam. Nah, di sini masih ada ini Ustaz Iqbal. Apa namanya? Sudah habis kan di sini? Nah, kita buka tafsir Ustaz Iqbal. Dia tafsir halaman 27. Tunggu sebentar ya, Ustaz. Mungkin sambil Lana buka nih, antum tanya jawab dulu, Ustaz. Siapa tahu masih ada yang Ini bingung. ini belum ada jelas ini. Ini yang ada bunga-bunga. Baulul gulami alladzi lam ya'kul at-ta'am li syahwatin yumdhah. Air atau air kencing ya. Air kencing anak kecil alladzi lam ya'kul at-ta'am yang belum memakan makanan orang dewasa di syahwah karena keinginannya dia, maka air kencingnya ketika kita terkena air kencing cukup dinadah, yaitu diciprati. Wabo ini anak kecil yang laki-laki ya, bulam laki-laki. Wabaulul jariyah yuksal, dan air kencing anak perempuan itu dicuci dengan syarat, tapi di sini nggak ada koid umurnya ya. Kalau biasa-biasa di kitab-kitab fikih itu dengan syarat umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Atau umurnya belum 2 tahun tapi dia belum makan kerupuk misalnya. Ya. Atau belum makan seblak. Misal ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum lanjut ke pembahasan setelahnya sambil menunggu Ustaz Iqbal membuka tafrik. Karena di tafsir ini nggak lengkap ya. Kita tafsir ini nggak lengkap. Masih ada pembahasan istihalah mutahharah. Kemudian juga pembahasan haid. Pembahasan haid ini terdapat di Muhadharah Ar-Rabi'ah. Di sini di talkhis nggak ada. Terus apa-apa yang diharamkan haid ada berapa? Seperti itu.
Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja langsung di lewat chat. Kalau bisa dijawab sekarang, bisa lo dijawab. Di Tafik halaman 28. Halaman 28 Ustaz Iqbal ya. Baik, eh, buat teman-teman ya mungkin bingung nih. Mungkin ada yang basicnya mazhab Syafi'i kan. Nah, pasti ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, nanti Ya ini dimaklumin aja. Kita ngikutin dulu nih. Nanti penjurusan mazhab itu kita kayaknya di semester 3 ya. Baru kita dikasih pilihan nih mau belajar mazhab Syafi'i, Hambali, atau Maliki, atau Hanafi. Nah, itu kita harus menyesuaikan dulu nih. Kita terima jadi dulu nih yang untuk fikih yang semester 1 ya. Jadi sebagai pondasi aja gitu. Wah, misalnya ada yang beda, nih kok Ustaz beda nih pendapatnya. Kayaknya pas ngaji dulu nggak diajarin kayak gini. Nah, itu kita maklumin dulu nih, soalnya kita ngikut mukorornya dulu gitu. Adapun perbedaan nanti mungkin dibandingkan aja. Nah, silahkan antum amalkan sesuai dengan yang antum lihat rojih gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk matan ini pilihan-pilihan dari Syekh gitu ya, pendapat fikih yang beliau ini dari matan-matan yang beliau kumpulkan, beliau ringkas. Nah, jadilah seperti ini. hmm, Tapi Ustaz, ini jadi udah benar Ustaz? jadi pembahasan fikih ini kita mengikuti pendapatnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, jadi sepertinya tidak berpatokan madhab ya, karena ada yang madhab di sini dijelaskan di madhab Syafi'i, dijelaskan di madhab lainnya. Ya. Kalau Anas sebagai madhab Syafi'i, eh, ketika mempelajari ini ya perbedaan, terdapat perbedaan. Tapi kan kita sekarang mempelajari tafsir yang ditulis oleh yang matanya ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, maka kita ikutin aja dulu. Nanti ketika kita sudah masuk ke semester 3 sudah penjurusan fikih, baru kita fokus di madhab. Selanjutnya al-istihalah mutahharah. Al-istihalah mutahharatun. Menjadikan sesuatu yang najis, yang tadinya najis itu ketika dirubah, ketika berubah sifatnya, maka dia mutahharah. Dia menjadi suci. Al-istihalah ay at-tahawul, yaitu berubah, ya. Fatahawul min hayatin ila hayatin yuhawilu hukmi syai', yaitu uh, at-tahawul min hayah, dari suatu bentuk ila hayatin pada bentuk yang lainnya, yuhawilu hukmi syai', yang mana perubahan itu merubah suatu hukum, ya. Masalah di sini langsung kama anna, ya bawahnya gini yang masyhurnya. Kama anna ahada marahil takunul khol. Jadi sebelum sesuatu itu menjadi cuka, maka dia menjadi khomer dulu, ya. At-takhomur wal fal khomru ala qawli ba'dil ulama au qawli jumhur anha najasah. Seperti perkataan jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya khomer itu adalah najis, ya, dihukumi najis seperti air kencing. Apabila kita terkena homer, maka kita harus membasuh seperti kita membasuh terkena kotoran yang najis. Faida sarat hollan sarat tohiratan. Nah, ketika homer ini menjadi hol, cuka, maka yang tadinya dia homer pindah menjadi cuka dan cuka tersebut suci, gitu. Nah, jadi sebelum sesuatu itu menjadi cuka, maka dia jadi homer dulu kan, difermentasi dulu ya. Jadi homer beralkohol, memabukkan ketika diminum, dan najis ketika terkena badan kita. Dan kemudian setelah itu, setelah berlalunya hari, dia menjadi khol, menjadi cuka, yang mana suci dan bisa dikonsumsi. Nah, dan nantakil ila babil al-hadi ashar wal akhir fi kitab at-taharah wa huwa babul haid. Sekarang kita masuk ke bab haid. Wal haid fil lughah sailan.
Secara bahasa, haid itu artinya sailan. Apa itu sailan? Sesuatu yang mengalir, mengalir. Wal maksud bil haid indal ulama syariah bahwa istilah dan maksud dari haid pada ulama fikih dimaun au dimaun tabi ditafsir kecil banget. Nah, dimaun Tabi'iyun. tabi'iyatun tusibul mar'ah fi ayamin ma'lumatin idza balagat. Ini pengertian secara istilah. Jadi kalau ada penyebutan secara istilah itu pengertian menurut ulama fikih. Kalau pengertian secara syariah itu pengertian menurut ulama kaum muslimin secara umum ya. Bisa dari fikih, bisa dari ulama akidah. Tapi kalau istilah itu mengerucut yaitu ke ulama fikih saja. Yaitu dimaun tabi'iyatun, darah darah tabi'iyah, darah yang biasanya, darah yang Udah. tabi'iyah ya. Tabi'iyah itu artinya bahasa Indonesia apa ya? Ustaz Iqbal. Adalah. Kemudian tusibul mar'ah yang menimpa atau yang dialami oleh perempuan fi ayamin ma'lumatin pada hari-hari yang di pada hari-hari tertentu. Idza balagat ketika seorang perempuan tersebut sudah balik. Ai dimaun tabi'iyah tanzilu bi tabi'atin laysat limarad. Nah, ini pengertian dimaun tabi'iyah yaitu darah yang keluar yang memang sudah waktunya keluar, bukan karena mas, ada sesuatu masalah di rahim. Atau ada penyakit. Jadi dia keluar karena sudah waktunya keluar. Lianna halau kanat limaradin sarat istihadah. Karena kalau darah itu keluar karena penyakit, maka darah itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Wal istihadah itu lah hukum akhar. Dan istihadah mempunyai hukum beda dengan hukum haid. Al haid lima'un tabi'iyatun tusibul mar'ah fi ayamin ma'lumatin idza balawat. Qala wa fihi salah satu dawabit. Al-dhabit al-awwal. Nah, di sini ada dhabit ya. Ketentuan pertama dari tiga ketentuan ad-dima al-kharijah minal mar'ah talata. Darah yang dikeluarkan dari diri seorang perempuan itu ada tiga. Pertama, ad-dima alati takhruju minal mar'ah talata dima'u haidin, darah haid. Kemudian nifas, darah nifas istihadah, kemudian darah istihadah. Haid tadi udah diartikan. Kemudian anifas huwa dimaun. Kalau anda jelasinnya kecepatan tinggal nanti silakan di ini ya, diingatkan aja. Nifas huwa dimaun tanzil alal mar'ah bisababil wiladah, yaitu darah yang apa namanya uh, turun secara harfiah turun alal mar'ah bisababil wiladah disebabkan karena melahirkan. Ya, itu nifas dimaun tanzilu alal mar'ah bisababi al wiladah. Tanzilu ba'dal wiladah faqad tanzilu ubail wiladah. Ya. Dalam nifas ini bisa ada setelah melahirkan atau ada sebelum melahirkan, sebelum beberapa menit sebelum melahirkan. Biyaumin au biyaumaini, dengan kisaran satu hari atau 2 hari. Kemudian idza kanat hadhihi dima bisababil wiladah usama dima'un nifas. Ya. Ketika darah itu keluar sebab seorang perempuan melahirkan, maka darah tersebut dinamai dengan darah nifas. Wahia syaqiqatul haid. Ya. Itu kembarannya haid, seperti haid darah nifas itu. Bainaha wa bainal haid taqarrub katsir. Karena darah haid dan darah nifas itu mempunyai kemiripan yang banyak. Takhtalifu fi asya'in yasirah, dan memiliki perbedaan yang sedikit. Minha, di antara perbedaannya adalah al-muddah, yaitu waktu. Jangka darah haid dan darah nifas itu berapa lama keluarnya. Fal haid muddatuhu ila khamsati
asyar yawman. Nah, ini perlu diketahui, haid itu keluarnya 2 pekan lebih 1 hari, ya, 15 hari. Ala qaulil jumhur, menurut perkataan ulama jumhur. Nah, kalau jadi misalnya mudatul haid khamsata asyar yawman, man yakulu bihi atau man yakulu biha al jumhurul ulama. Ya, jumhurul ulama. Baik. Kemudian, nah, aman nifas ila arba'ina yauman ala kulli jumhur. Dan darah nifas itu keluar sampai 40 hari. Menurut perkataan jumhur ulama, mayoritas ulama. Al istihadah, nah sekarang kita pengertian istihadah. Darah al istihadah. Huwa istimraru nuzulid dam wa jarayanihi bi ghairi awanihi, yaitu darah yang darah yang terus menerus mengalir fi ghairi awanihi, pada yang bukan waktunya, bukan waktunya haid dan bukan waktunya nifas, tapi keluar darah. Nah, namanya itu darah istihadah. Wa hada maradun yusibul mar'ah yastamiru 'alaiha nuzulud dam fi ghairi awanihi. Ya. Dan ini adalah darah penyakit, ya, yang menimpa atau yang dialami oleh seorang perempuan. Kemudian ad-dhabitu tsani yahrumu bil haidi sab'ata asya. Yang diharamkan oleh seorang perempuan yang haid itu ada 7. Idza haratil mar'ah malladhi yahrumu 'alaiha. Pertama di sini al-jima. Tidak boleh melakukan jima. Yahrumu an ya'tiha jauzuha. Jadi seorang suaminya nggak boleh mendatangi istrinya yang sedang haid. Kemudian juga at-talaq, tidak boleh, haram hukumnya mentalak wanita yang dalam keadaan haid. Yahrumu ala rajuli an yutalliq zawjatahu hala haidha. Walakin at-talaq as-sahih idza kanat fi tuhrin lam yujami'ha, hadha huwa talaqun atau hadha huwa talaqus sunnah. Tetapi tolak yang benar, yang mana ini tolak kalau bahasanya tolak sunnah, itu ketika seorang suami mentalak istri dalam keadaan istri tersebut suci dan belum di apa namanya belum digauli. Ya, jadi setelah haid kemudian dia suci dan sang suami belum menggauli istrinya, maka di situ boleh dia mentalak, dan tolak di situ tolak sunnah, bukan tolak bid'ah. Amma idza talaqaha fi tuhrin qad jama'aha fihi aw talaqaha fi haidin fa hadha muharram. Tetapi jika seorang laki-laki mentolak istrinya dalam keadaan suci, tapi setelah digauli, maka tolak itu haram. Ya. Karena apa? Kenapa haram? Karena dikhawatirkan waktu iddahnya menjadi panjang. Karena kalau dia hamil, maka waktu iddahnya 9 bulan sampai dia melahirkan. Nah, maka itu memberatkan seorang wanita. Dan kalau dalam keadaan haid, kenapa diharamkan? Karena juga memperpanjang masa iddahnya juga. Karena iddah itu dimulai dari dia suci, bukan dari dia haid. Tapi wayaqau ala qauli jumhur. Tapi walaupun haram, tolak itu haram, tapi juga tetapi sah menurut perkataan ulama jumhur. Walaupun itu hukumnya haram, tapi ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada perempuan, kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi setelah digauli, maka tolaknya menjadi sah. Ya, tolaknya sah, tapi seorang laki-laki berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia melakukan sesuatu yang haram. Kemudian as-shalah, ya, salat itu tidak boleh. Kemudian siam, ya, sudah diketahui ya kita ya, siam, salat, tawaf. Tawaf itu seperti salat, ya. Kemudian al-muqtu fil masjid, kemudian berdiam diri di dalam masjid, itu juga membatalkan, uh, diharamkan bagi seorang perempuan yang haid. Ya, kemudian selanjutnya
Mashul mushaf, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada penghalang di tangannya itu haram. Ya. Dan famasul mushaf yahrumu alal muhdits hadasan asghar. Yang menyentuh mushaf itu haram hukumnya bagi orang yang berhadas asghar. Wa kadzalika yahrumu alal mar'ah al haid. Ini juga haram bagi perempuan yang haid. Maka solusinya apa? Antum qalliba bihail. Yaitu ketika dia murojaah misalnya, maka dia menyentuh lembarannya menggunakan hail, penghalang, baik dengan jarak sarung tangan atau dengan hijabnya atau dengan sesuatu yang menghalangi tangan bersentuhan langsung dengan halaman kertas atau kertas mushaf. Kemudian selanjutnya bobit atalis yubahu ba'da inqita'il haid wa qabla al-iktisal salah kata asya. Nah, setelah perempuan ini inqita'ul haid, setelah terputusnya darah haid, tetapi perempuan ini belum bersuci. Apa yang dibolehkan? Terdapat tiga hal. Pertama, yubahu lahu au yubahu laha as-saum. Dibolehkan baginya untuk berpuasa. Jadi ketika dia misalnya uh, ketika dia sahur, dia udah berhenti darahnya, tapi dia belum mandi sampai azan dikumandangkan. Walaupun dia belum mandi tapi darahnya sudah berhenti dan azan sudah dikumandangkan, maka sah puasanya sah. Kalau dia mau sholat, tinggal dia mandi dan dia mandi janabah dalam keadaan dia berpuasa. Kemudian at-tolak. Ya, jadi tolak ketika perempuan sudah suci atau sudah berhenti darahnya, maka tidak lagi diharamkan untuk seorang laki-laki mentalak istrinya, walaupun istrinya belum mandi janabah. Kemudian al-muktu fil masjid di wudu. Kemudian berdiam diri di dalam masjid menggunakan wudu ya, dengan qaidnya di wudu ya, harus dengan wudu. Tidak tahu harat minal haid walakin taktasil ba'da lam taktasil ba'd wa kana hunaka da'in bi an tamkutha fil masjid falaha an tatawadda qiyasan alal junub. Tapi kalau ketika ada hajah ya, misalnya dia ada hajah harus berdiam diri di masjid misalnya, maka dia bisa langsung berdiam diri di masjid dengan berwudu. Kemudian umurun yasirah tata'alaq aidan bi babil haid wahal al mustahadah. Kemudian ada beberapa poin atau beberapa permasalahan yang ringan berkaitan tentang bab haid dan bab istihadah. Nah, famra'atun istamara 'alaiha nuzul dam fahiya ala salasati ahwal. Ketika seorang perempuan darahnya itu terus mengalir, maka perempuan ini jadi seorang perempuan itu ada memiliki tiga keadaan. Tiga keadaan. Pertama, dia yang bisa membedakan imro'ah mumayyizah, yang bisa membedakan mana itu darah haid dan mana itu darah istihadah. Ya. Wa mahadil fawarik, apa itu? Yang bisa kemudian di sini al fawarik an-nadam al-haid la yatajallab, yaitu berbeda darah haid dan darah istihadah. Darah haid itu darah yang tidak beku, mengalir. Ya. Seperti pengertian haid kan sailan, sesuatu mengalir. Kalau darah haid itu sesuatu darah yang tidak membeku ya. Amma damu istihadah yatajallab, dan darah istihadah itu beku. Dan kemudian perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, kalau darah haid itu memiliki raihatun karihah, memiliki bau yang tidak sedap. Amanda istihadah raihatuhu ghairu karihah. Dan darah istihadah itu darah yang baunya uh, tidak apa namanya? Tidak sebau darah haid. Atau la raihah karihah lahu, yang tidak memiliki bau bau apa namanya? Bau Raihah karihah. Bapak kurang Ustaz?
kurang baik, bau yang Ya, bau tidak tidak sedap ya. sedap. Bau yang tidak Ya, sedap. bau tidak sedap. Ya. Jadi kalau darah haid memiliki bau yang sedap, karena darah haid memiliki bau yang tidak sedap dan darah istihadah memiliki bau yang atau tidak memiliki bau yang tidak sedap. Kemudian wadamul haid lahu muddah dan darah haid memiliki waktu keluarnya sampai kapan? Amadamul istihadah la muddatalah. Dan darah istihadah tidak memiliki jangka waktu. Kemudian ya, ketika seorang perempuan bisa membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah, maka fahadihi taruddu ila tamyiziha. Maka permasalahan permasalahan ini itu dikembalikan kepada perempuan tersebut. Ya, kalau dia bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka permasalahan tersebut dikembalikan ke perempuan tersebut ya. Karena dia yang paling mengetahui dirinya ya seorang perempuan tersebut ya, bukan yang lainnya. Nah, jadi sal idza ra'at sifati damil haid ala halatin tanqati an shalah wa siyam wa ghairi dzalika min al umur wa idza taharat tagtasil wa tusalli. Misal Tarok dia darah haid tarok tasyai'an eh, Zat. hah? Tarok tasyai'an. Oh ya, damul haid aswadu aswadun takhinun yu'rafu au bani qatin. Ya, darah haid itu berwarna hitam pekat, tapi damul istihadah fawa ahmar kadamil juruh. Dan darah istihadah itu darahnya warnanya merah seperti darah luka. Ya, nah itu. Kemudian ya itu ya. Jadi yang ya, kalau dia bisa membedakan itu, maka kembalikan ke perempuan tersebut. Jadi keadaan pertama apa? Perempuan yang mumayyizah. Imra'atun mumayyizah. Itu keadaan pertama. Kemudian keadaan yang kedua, imra'atun ghairu mumayyizatin. Perempuan yang tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Walakinnaha mu'tadah. Tapi dia punya kebiasaan. Ya, ta'rif anna haidhaha ya'ti sitata ayam aw sabata ayam awala kulli syahrin. Misalnya dia biasa haid itu hari atau 7 hari pada awal-awal bulan. Kemudian faidastamara nuzul dima alaiha wala tumayyiz taruddu ila adatiha. Dan kemudian ketika lebih dari 7 hari darahnya masih ngalir, tapi biasanya di haid itu cuma 7 hari doang, mentok 7 hari. Maka ini dikembalikan ke kebiasaannya, dikembalikan ke kebiasaan perempuan tersebut ketika haid. Keadaan pertama dan keadaan kedua itu dikembalikan ke perempuan tersebut ya. Dan keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga itu imro'atun mutahayyirah, perempuan yang nggak bisa membedakan. La tadri mal farik bainal haid wal istihadah. Wa la tadri ada taha. Ya, dia perempuan yang nggak bisa membedakan mana darah haid dan darah istihadah dan dia juga tidak mengerti kebiasaan kapan dia haid. Apakah di awal hari, di awal bulan, atau fi waslihi, atau di tengah bulan, atau fi akhirihi, atau di akhir bulan. Nah, maka qalu ya as-sahih, maka perkataan yang benar adalah annaha tarudu ila adati ahliha. Maka keadaan yang ketiga ini itu dikembalikan ke siapa? Dikembalikan ke kebiasaan keluarganya. Misal ke ibu. Ketika ibu dulu, ketika masih muda, masih masih haid, itu kapan haidnya? Nah, misal ibu itu atau saudari-saudarinya haid itu fi awali syahrin, sitata ayamin, aw sab'ati ayamin, fatarudu adatihinna sitata ayamin, sab'ata ayamin fi awali syahr. Maka dia mengikuti kebiasaan saudari-saudarinya atau ibunya ketika haid. Seperti itu. Kemudian
Al-mustahadhu ala yastamiru alaiha al-hadas kaifa tusalli. Kemudian perempuan yang mengalami darah istihadah, bagaimana dia sholat? Sedangkan dia mengeluarkan najis terus, kan darah itu najis ya. Bagaimana dia sholat? Tusalli ala salah satu ahwal. Dia sholat dengan tiga keadaan. Pertama, al-qadrul wajib alaiha, yaitu dengan dia menunaikan sesuatu yang wajib. Apa itu? Antatawadhu di sholatin, yaitu dengan dia melakukan sholat atau apa? Dengan dia melakukan wudhu setiap sholat. Waktu masuk azan atau waktu masuk sholat, dia langsung wudhu dan melakukan sholat. Begitu. Walaupun misalnya dia sudah wudhu di waktu maghrib, dan ketika isya dia belum batal, tapi dia kan punya darah istihadah yang mana itu membatalkan wudhunya. Nah, maka ketika masuk waktu isya, dia sholat dengan wudhu yang baru. Kemudian selanjutnya keadaan yang ketiga, keadaan yang kedua, kemudian ya. Kemudian apa nih? Iktasalat likulli salatin, hada mustahab, yaitu dengan seorang perempuan mandi, mandi janabah dulu. Mandi janabah sebelum dia sholat, dan ini hukumnya mustahab ya, sunnah. Kemudian selanjutnya keadaan yang ketiga, antajma' baina salawat jam'an suriyan. Ada mati suri, ada jamak suri. Jamak suri itu apa? Mada yakni jam'an suriyan, yakni jam'an ghairu hakiki, yaitu jamak salat bukan hakiki. Ya. Al-aslu fi jam'il hakiki anahu yaj'al adzuhur masalan fi waqtil asr. Yaitu ketika jamak itu yang kita ketahui, kita sholat di waktu duhur dengan menggabungkan asar, atau kita sholat di waktu asar dengan menggabungkan sholat duhur. Tapi jamak suri itu yaitu dia sholat seperti jamak ya. Jadi dia sholat di sini, walakin al jam'a asuri antu akhir adzuhur masalan ya, ila akhiri waktihi, antu akhir adzuhra ila akhiri waktihi, yaitu dia misalnya dia sholat di waktu duhur akhir yang mendekati waktu asar ya, kubail waktu asar, fatak tasil fatusolli ya. Kemudian perempuan ini ketika sudah di ujung waktu duhur, dia mandi dan dia berwudu, kemudian sholat fatusolli duhur, summa tusolli al asro. Nah, karena waktunya itu berdekatan, jadi dia sholat di ujung waktu duhur. Dan kemudian setelah dia selesai sholat, dia sudah masuk ke waktu asar. Nah, maka dia nggak perlu mengulangi wudunya lagi atau mandinya. Langsung dia sholat asar. Seperti itu. Jadi jamak suri itu dia sholat di waktu duhur di akhir waktunya yang mendekati waktu asar. Atau sholat di waktu maghrib yang mendekati waktu isya. Seperti itu. Baik, bisa Iqbal lanjut. Lanjut Iqbal. Talhis. Hah? Taufik, ya Ustaz, Taufik Ustaz. Di talakis Ustaz. Silakan yang mau bertanya jika ada pertanyaan. Tip, lanjut. Bahwa itu watalakhisul muhadarati al-khamisah wal adzan fil lughah. Nah, sekarang kita masuk ke adzan. Pembahasan adzan. Sudah jam setengah. Ya kita sesampainya ya. Kita sesampainya sampai mana nanti? Ini agak panjang Ustaz Iqbal. Jam menunjukkan hampir setengah 10 ya. Tip, kita jalani aja sampai sesampainya ya. Al-adzan, sekarang kita masuk ke adzan. Fil lughah secara bahasa al-i'lam.
Al-i'lam apa pengertian i'lam Ustaz Iqbal? Eh, Penyiaran gitu ya, kayak menyampaikan itu. Penyiaran. Iya. Kismul i'lam antum ya. I'lam. Penyiaran. Wal maksud bihi al-i'lam bidukhulil waqti shalah. Ya, yaitu maksudnya adalah al-i'lam penyiaran bidukhulil waqti shalah. Penyiaran tentang masuknya waktu sholat. Bidikrin maksusin. Pertama, adzan itu menyiarkan Atau waktu ini sholat. lebih enak mungkin pemberitahuan, pemberitahuan, Ya, pengumuman, pemberitahuan. pemberitahuan. Pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Itu pertama adzan. Kedua, bidikrin maksusin. Dengan cara apa? Dengan cara yang khusus. Ya, kita tahulah zikir adzan itu seperti apa. Kemudian, ya bakal adzan huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bil i'lami. Bawahnya Istiqbal. Bil i'lami bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsusin. Nah, jadi adzan itu at-ta'abbud ya. Termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadahnya seperti apa adzan itu? Ya, bentuk ibadah adzan itu al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Wal iqamah, kalau iqamah secara diartikan i'lamu bi iqamatis shalah, yaitu pemberitahuan bahwasanya sholat akan dikumandangkan. Kalau adzan i'lamu bidukhuli waqti shalah, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Kalau iqamah i'lamu bi iqamati shalah, pemberitahuan bahwasanya sholat akan dikumandangkan. Kemudian syurutu sihhatil adzan asyra. Syarat adzan ada 10. Ay asyratu syurutin idza faqada syartun min hadhihi syurut fasadal adzan wa lam yasih. Ya. Ya, ada pertanyaan silakan terus dulu ya. Nanti kalau ada waktu, nanti insyaallah akan dijawab insyaallah. Kemudian kita masuk ke syarat sahnya adzan. Kapan adzan itu menjadi sah dan berpahala? Ada 10. Pertama, an-niyah. Harus adanya niat. Karena tadi adzan itu adalah ibadah. Ibadah berbentuk penyiaran, pemberitahuan datangnya waktu sholat dengan zikir-zikir yang maksus. Maka ibadah harus disertai dengan niat. Kemudian selanjutnya saya Iqbal, ayyakun al muadzin musliman, dan ibadah itu nggak sah kalau nggak dilakukan oleh selain seorang muslim. Ya, kemudian pertama tadi niat, kedua dia seorang yang muslim, ketiga ayyakun al muadzin dzakaron. Ya, seorang yang adzan itu seorang laki-laki. Li'anal adzan fihi raf'un bisawt. Karena kenapa? Adzan itu apa namanya? Dia berbentuk pengangkatan suara. Ya. Wa kadzalika yustahabu ayyakuna nadyus sawt. Dan juga dianjurkan untuk mengangkat suara. Wal mar'ah ma'murah an takhfidha sautaha wa alla tatamayal bi sautiha. Dan ini bertentangan dengan perempuan, yang mana perempuan itu dia perintahkan untuk meringankan suaranya, wa alla tatamayal bi sautiha, dan tidak melunakkan suaranya, wa alla tarfa sautaha fi mahdhari rijal, dan juga tidak mengangkat suaranya dalam ketika seorang laki-laki ajnabi ya itu ada di sekelilingnya. Lianna sautal mar'ah fitnatun, karena suara mar'ah itu fitnah, dan suara mar'ah itu menjadi fitnah itu diketahui oleh kami sama laki-laki ya, karena bisa jadi bagi perempuan apa sih suara kita pesan biasa aja, kenapa jadi fitnah ya, coba antum jadi laki bakal merasakan. Kemudian selanjutnya fayustaratu fil muadzin alladhi yuadzin lil amah ayyakuna dzakaron.
Dan kemudian di sini dan disyaratkan sahnya adzan yang mana adzannya itu untuk lil amah, untuk amah, untuk umum ya, kalangan manusia laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, dewasa dan sebagainya. Ayyakuna dzakaron, maka harus laki-laki. Amma idza kana hunaka jam'un linisa wa bainahum imra'atun turidu an tu'adzin litarfa'al adzan bainahunna di shalah jazalaha. Tetapi ya, in kana hunaka jam'un linisa, apabila hanya terdapat sekumpulan wanita aja, hanya terdapat sekumpulan wanita aja. Wa bainahum imra'ah turidu an tu'adzin, dan di antara perempuan tersebut, di antara perkumpulan perempuan itu ada yang mau adzan ketika waktu sudah masuk. Litarfal adzan bainahunna li shalah jazalaha. Maka ketika dia adzan dengan mengangkat suaranya untuk menandakan waktu salat telah tiba, jazalaha. Hal itu dibolehkan. Disyarat dengan syarat apa? Anta'man al-fitnah. Dia menjamin atau aman dari fitnah. Wa alla yasila sautaha lirijal, dan juga tidak sampai suaranya kepada telinga laki-laki. Itu ada dua syarat. Selanjutnya, kadzalika min syurutil adzan aqilan, berakal. Kemudian mumayyizan, dia seorang mumayyiz ya. Selanjutnya, ya, mumayyiz, akil itu sudah berulang-ulang kita jelaskan ya. Kemudian yasihu ada nusabi al-mumayyiz li annahu yumayyizu bainal adah wal ibadah. Nah, ini sudah jelaskan. Lanjut, ayakuna nafiqan. Yang kemudian yang adzan itu bisa berbicara. Karena inti dari adzan itu mengangkat suara dan melafadzkan zikir-zikir. Bagaimana dia melafadzkan zikir tapi tidak bisa berbicara. Kemudian kadzalika ayakun al-adzan ba'da dukhulil waqti illa fil fajr. Yaitu adzan ketika sudah waktunya masuk. Itu syarat sahnya adzan. Kalau dia adzan misalnya waktu maghrib jam 6:10, tapi dia adzan jam 6:00, maka adzannya tidak sah, tidak terhitung pahala. Ya, illa, kecuali fil fajar, kecuali di waktu subuh, maka boleh. Sebagaimana Bilal itu adzan sebelum waktu subuh masuk. Berbeda Umi Maktum. Kalau Umi Maktum itu adzan ketika sudah masuknya waktu subuh. Kadzalika min syuruti sihhatil adzan ayyakuna min wahidin. Ya, ini garis bawahi ayyakuna min wahidin. Jadi yang adzan harus satu orang, nggak boleh ketika adzan dua orang. Misal dibagi, ana dari Allahu Akbar sampai hayyalah shalah. Kemudian teman ana dari hayyalah falah sampai kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu nggak boleh. Harus dilakukan oleh satu orang. Kemudian al-muwalah, berkesinambungan. Ya, jadi setelah Allah Akbar, misal dia adzan dari Allah Akbar sampai hayyalah shalah. Kemudian ketika dia mau berpindah ke hayyalah falah, berhenti. Jangan ada jeda panjang, ngobrol atau sesuatu yang uh, tidak ada hajah di situ, maka dia ada adzannya tidak sah. Kecuali adanya hajah ya, adanya kebutuhan, misal batuk atau bersin. Pokoknya kalau ada hajah itu menjadi penghalang dan bisa sah adzannya. Kemudian lanjutnya sunanul adzan asyrun. Sunanul adzan asyrun ya. Sunah-sunah adzan ada 10. Ya, tadi sunah atau syarat sahnya adzan itu ada asroh, ada 10. Syarat sahnya adzan ada 10, sunah-sunah adzan juga ada 10.
Ya, bawahnya Ustaz Iqbal. Ayo. Ayyakun al-muadzin husnas saut, yaitu seorang muadzin memiliki suara yang indah. Satu. Kemudian ayyakuna min sifati hadal muadzin aminan, atau orang yang amanah. Dua. Kenapa? Li'anahu aminun ala awqatil muslimin. Karena dia harus apa namanya menjaga waktu ibadah kaum muslimin. Karena dengan adanya adzan itu seorang muslim menahan puasa dan seorang muslim membatalkan puasa. Nah, sehingga ketika dia adzan, seseorang adzan dan dia tidak amanah dan tidak, maka bisa membatalkan puasa seorang muslim. Kemudian yang ketiga, aliman bil waqt. Dia mengetahui waktu sholat, zuhur kapan, asar kapan, dan seterusnya. Keempat, ayakun al muadzin mutatahiran minal hadatsaini. Coba ya Iqbal. Ya, yang ini yang keempat ya. Mutatahiran minal hadatsaini al asghar wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Faida adana ghairul mutawaddi adanuhu sahihun walakin yustahabbu ayakuna ala wudu'in wa ala taharatin kamilah. Tapi kalau dia adzan dalam keadaan berhadas maka adanya sah ya. Selanjutnya syarat yang kelima, ayakuna qa'iman, adzan dengan berdiri. Sunnah yang keenam, an yakuna ala uluwin, dia berada di tempat yang tinggi. Itu kalau belum ada mic. Tapi kalau ada mic, dengan mengeraskan volume mic-nya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, an yakuna rafi'an wajhahu ja'ilan isba'ihi fi udunaihi. Yaitu kepalanya ngangkat, ya, mengangkat kepalanya gini, kemudian memasukkan isbi'aihi fi udunaihi, dan memasukkan as-sabahataini ya, itu dua dua dari telunjuk ke kupingnya, dua jari telunjuk ke kedua kupingnya, dan kemudian mustaqbilan lil kiblah, dan dengan menghadap ke kiblat. Ya, kemudian selanjutnya, sunnah selanjutnya, multafitan yaminan wa shimalan inda qoulihi hayya 'alal shalah hayya 'alal falah. Dengan menengok ke kanan ketika hayya 'alal shalah dan menengok ke kiri ketika hayya 'alal falah, tanpa mengubah posisi badannya. Kalau badannya tetap menghadap kiblat, tapi kepalanya menengok ke sebelah kanan ketika hayya 'alal shalah dan sebelah kiri ketika hayya 'alal falah. Dan kemudian sunnah di antara sunnahnya adalah fil awalil waktu, adzan pada awal waktu sholat. Nah, itu ada 10 ya. Jumlahnya ada 10 sunnah-sunnah adzan. Nah, lanjut saja balik. Masuk ke bab sholat. Kita usahakan sampai jam 21.45 ya. Saya Iqbal, kefal saya Iqbal. Sta'id amla. Ya. Ya budu annahu musta'id. Kemudian kita masuk ke bab sholat ya. Ya. Nantakil ila babi thani wa huwa babu syuruti sihhat shalah.
Ai syurutu asyurut alati idafa pada selanjutnya. Awalu hadhihi syurut al-Islam. Syarat sahnya salat itu adalah Islam, beragama Islam. Kemudian yang kedua, akal ya, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keempat, at-thaharah, bersuci, wudu atau tayamum. Dan yang kelima, dukhulul waqt ya, salat ketika sudah masuknya waktu. Kemudian fi halati qabla dukhulul waqti ila anna lanjut aidan Ustaz Iqbal babanya min suruti sihhati shalah satrul aurah, menutup aurat ma'al kudroh, dengan adanya kemampuan dia mampu menutup aurat misalnya, maka wajib baginya untuk diterimanya salatnya, maka dia menutup aurat. Wa auratul rajul fi shalah, dan aurat laki-laki dalam salat itu ma baina surrah wa rukbah, atau di antara pusar dan lutut. Itu apa namanya, aurat laki-laki ketika salat. Amal mar'ah fakuluha auratun ma'ada al-wajhu wal kafain. Kadzalika min syuruti sihhati shalah ijtinabun najasah di badanihi ya. Jadi kalau perempuan auratnya itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi perhatikan kaki dan apa namanya, bahkan nggak usah dijelasin. Lanjut. An najasah di ijtinabun najasah di badanihi. Kemudian terbebas dari najis pada badannya, wa thawbihi, pada pakaiannya, wa buq'atihi ma'al kudroh, dan tempat dia sholat ya, terbebas dari najis yaitu di badannya pertama, kedua juga di pakaiannya, ketiga di tempat dia sholat ma'al kudroh, dengan adanya kemampuan untuk menghilangkan najis pada hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian kadzalika istiqbalul kiblah, juga menghadap kiblat, itu termasuk dari syarat sahnya sholat. Kemudian lanjutnya istiqbal an-niyah ya, kemudian terakhir itu niat. Ada khamsah ya. Kemudian selanjutnya syurutu wujubi shalah khamsah. Syarat wajibnya sholat. Tadi syarat sahnya ya. Syarat orang itu sah melakukan sholat itu ada yang tadi disebutkan ya. Dan sekarang syarat wajibnya. Syarat sah sama syarat wajib itu beda. Ya. Sekarang syarat wajibnya. Syarat wajibnya sholat itu dia harus beragama Islam. Orang Islam wajib sholat. Kemudian akil. Orang yang berakal wajib sholat. Al-bulugh. Orang yang balik wajib sholat. Dan anak kecil yang tamyiz itu sah sholat, tapi tidak wajib sholat. Tapi kalau sudah balik itu menjadi wajib sholat, bukan lagi syarat sah sholat. Kemudian ada haid, tidak sedang haid kalau perempuan, atau wakadzalika nufasa, dan juga tidak dalam keadaan nifas. Kemudian arkanus shalah arba'ata asyar. Nah, ini banyak. Rukun-rukun sholat ada 14. Nah, rukun-rukun sholat ada 14. Rukun-rukun itu sesuatu yang harus ada pada ibadah sholat. Pertama, al-qiyam, berdiri. Ya. Berdiri itu rukun ya, wajib. Kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Takbiratul ihram maksudnya adalah qaulu Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan. Amma raf'ul yadain falaysa huwal maksud. Faraf'ul yadain sunnah. Ya. Mengangkat tangan itu bukan maksudnya takbiratul ihram.
Ya, takbiratul ihram itu perkataan Allahu Akbar, bukan perbuatan mengangkat tangan, bukan mengangkat tangan. Ya. Faraqul yadain sunnah. Dan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, ya, bukan bagian dari rukun. Nah, selanjutnya qiraatul Fatihah dan membaca Al-Fatihah juga bagian dari rukun salat. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka dari ruku, kemudian juga ruku itu bagian dari rukun salat. Rafu minar ruku, mengangkat badan dari ruku menuju i'tidal. Itu juga bagian dari rukun. Wal i'tidal qa'iman, dan i'tidal melakukan i'tidal secara berdiri sempurna. Karena ada orang ketika sholat terburu-buru, dari rukuk belum berdiri dengan sempurna, langsung sujud. Nah, itu dia berarti belum menunaikan rukun i'tidal, yaitu berdiri dengan tegak. Dia masih bungkuk ini dari rukuk, masih bungkuk langsung sujud, itu membatalkan sholatnya karena dia tidak menunaikan rukun. Wahuna tanbih, dan ini ada warning. Huna minal arkani rukunun wa raf'u minhu rukunun fal itidal qa'iman rukunun. Di antara rukun-rukun salat adalah ruku. Kemudian araf'u minhu, mengangkat badan dari ruku. Wal itidal qa'iman, dan berdiri, dan apa namanya, itidal dengan berdiri secara sempurna. Itu adalah rukun. Kemudian selanjutnya as-sujud rukun. Arraf'u minhu rukun. Ya, rukun. Dan mengangkat badan dari sujud itu rukun. Wal julus baina sajadata ini rukun. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Kemudian at-tuma'ninah fil qul. Adanya tumakninah pada setiap rukun-rukun tadi. Sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian tumakninah itu ketenangan, ya, ketenangan. Dan itu ada perbedaan ulama tentang bagaimana seseorang itu dikatakan tumakninah dalam rukun sholatnya. Ada yang dikembalikan dengan urf, dengan kebiasaan yang mana diketahui oleh seseorang bahwasanya dia sholat dengan menunaikan rukun secara tumakninah. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu apa namanya, eh, dikatakan dia sholat, dia menunaikan rukun dengan tumakninah itu ketika dia i'tidal dengan sebanding ucapan subhanallah. Subhanallah itu berapa detik? Mungkin 2 detik, ya. Subhanallah. Nah, itu ketika dia berdiri dengan waktu pengucapan subhanallah itu bagian dari tumak, sudah masuk ke tumak ninah. Dia sudah menunaikan rukun tumak ninah. Kemudian at-tasyahud al-akhir, melakukan at-tasyahud, yaitu doa, ya. Uh, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Nah, itu doa at-tasyahud. Kemudian al-julus di tasyahud. Nah, tadi doanya, sekarang duduknya. Duduk untuk tasyahud. Itu juga rukun. Al-julus di taslim. Kemudian duduk untuk kita salam. Untuk mengakhiri sholat. Itu juga bagian dari rukun. Kemudian at-taslimah al-ula. Salam pertama itu bagian dari rukun. Guna taslimatan fi sholat. Karena di dalam sholat itu ada 2 salam, kan, yang kita ketahui. Yang pertama itu rukun. Salam pertama itu rukun. Yang kedua itu sunnah hukumnya. Jadi yang salam di sini maksudnya adalah ucapan assalamualaikum. Itu, ya, bukan menengoknya. Kalau menengok ke kanan itu sunnah. Tapi pengucapannya assalamualaikum itu wajib atau rukun. Kemudian ataptib dan urutan. Nggak boleh habis rukuk langsung sujud. Nah, tapi saya Iqbal, ya Pak, naktafiuna wajibat as-salat thamaniyah. Baik.
نكتفي فقط Ustaz. ربما نواصل غدا. Baik, salah. Ya, kita cukupkan sampai sini. Ya, kita salah kita di pertemuan besok malam Sabtu kita masuk ke wajibatus shalah tsamaniyah. Hal-hal yang diwajibkan untuk melakukan sholat. Hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat itu ada delapan. Tadi ada rukun ya, kemudian ada syarat, dan kemudian yang akan kita bahas nanti apa namanya ini wajib-wajib ya. Hal-hal yang diwajibkan yang harus kita tunaikan di dalam sholat itu ada delapan. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan dan waktu luang untuk kita bisa menghadiri pertemuan kita di hari esok. Silakan jika ada pertanyaan, nanti akan ini pertanyaan akan dijawab di grup insya Allah ya. Dan jika nanti jika ada pertanyaan susulan, silakan tanyakan aja di grup ya, nggak masalah. Barakallahu fikum. Sa akhtim atau sa takhtim sa. Takhtim Ustaz. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.